Bulan ini minggu terakhir saya bakal ngomongin tentang bagaimana connect with others, bagaimana kita terhubung dengan orang lain. Terhubung dengan orang lain, kalau orangnya tepat sangat bisa jadi berkat. Tapi kalau terhubung dengan orang lain, orang yang nggak tepat, bisa jadi bukan jadi berkat tapi jadi problem buat kita ya. Dan kita udah ngomongin ini terus sebulan ini ya. Tapi ini terakhir saya bakal ngomongin tentang connect with others. Sudah bisa Ruben tampilin di situ? Silakan tampilin itunya. Saya nggak tahu kalau kamu, tapi saya orang yang terlalu naif sebenarnya, orang yang cukup naif. Jadi kalau kenal sama orang itu, saya selalu berpikir semua orang itu baik, gitu. Saya bukan orang yang kayak istri saya itu lebih berhati-hati. Kalau dia kenalan sama orang, dia lebih berjaga-jaga, dia takut orang ini begini, dia gini. Saya orang yang gampang banget untuk percaya dengan orang, kayak saya pikir semua orang seluruh dunia ini orangnya baik gitu. Saya begitu naif, mungkin nggak kelihatan kayak naif, tapi saya sangat naif. Jadi istri saya sering ingetin saya, sayang kalau kamu kenalan sama orang jangan terlalu excited, namanya kita baru kenal ya. Kalau saya baru kenal sama orang excited. Ya tapi memang penting untuk mengerti ternyata di dalam Tuhan ajarin kita juga saat kita berkenalan dengan seseorang, apa yang harus kita lakukan ya gitu. Seringkali kita di dalam hidup kita nih, bisa next berikutnya Ben. Kita selalu kalau kenal orang pertama kali itu, tadi judulnya apa tadi, kok khotbahnya who's that person, siapa sih orang itu. Biasanya kita kenal sama orang, apalagi kamu yang mungkin di dunia usaha ya, ada HRD atau ada orang-orang yang mau kerja sama kamu datang ya, Kak minta kerjaan, Kak Ciko minta kerjaan, gitu-gitu ya. Pertanyaannya kita mesti tanya ke diri kita, siapa sih orang ini sebenarnya gitu. Atau kamu yang baru-baru mau kenalan dengan pasangan gitu, cari-cari lewat Tinder, lewat apa tapi kita mesti ngerti siapa orang ini. Dan seringkali kita mulai analisa dan semuanya, tapi kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Ya. Dan seringkali kalau kita kenal dengan orang baru, kita selalu terbius oleh penampakan yang dari luar. Kalau orang itu good looking, wangi, ya kan, perawakannya baik, ya, punya kendaraan oke, kita selalu terbius dengan hal-hal itu biasanya. Tapi saya percaya ada Alkitab ajarin ada hal-hal yang harusnya lebih dari itu, supaya kita connect dengan orang. Memang itu orang itu yang tepat buat kita terkoneksi. Amin. Gitu. Alkitab tulis di 1 Samuel 16 ayat 7 bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya percaya gini, lagi kita kenal sama seseorang yang baru, yang paling penting adalah yang pertama, saya percaya hati. Katakan sama-sama hati. Amin. Bukan perawakannya. Ya, kita kalau ketemu orang itu yang pertama kita mesti tanya, siapa ya orang ini? Bagaimana isi hatinya? Apa ya isi hati orang ini? Itu yang kita harus punya pertanyaan itu dalam diri kita lagi. Jadi kita nggak gampang excited cuman karena dia good looking, dia keren, dia apa, kita langsung ha. Ya. Itu saya tuh ketemu orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang good looking, lalu ajak mereka arisan. Ini good looking, hai. Langsung kata yang orang good looking ini udah kenal, kayaknya nyaman. Akhirnya, yuk arisan yuk. Akhirnya arisan, kasih duit, tahu-tahu orangnya kabur. Ya karena terpesona dengan good looking doang gitu. Ya, itu reality. Kenyataan itu gitu. Jadi, padahal pas udah dibawa kabur duitnya, padahal dulu dia kelihatannya banyak duit loh, kelihatannya dia tajir loh gitu ya. Kok tiba-tiba dia ngabur dengan uang saya gitu. Ternyata cuman perawakannya aja. Ya. Saya bilang, Alkitab ajarin kalau kita ketemu orang, pertama yang harus kita pikirin adalah apa isi hati orang ini. Katakan amin. Ya. Nah, pertanyaannya Ko Santo, gimana caranya kita bisa tahu isi hati orang? Setuju nggak? Bagaimana kita tahu orang ini adalah seseorang, karena manusia lihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Jadi yang tahu isi hati orang itu hanya Tuhan.
Kamu butuh benar-benar punya hubungan dengan Tuhan, berdoa untuk nangkep orang itu siapa. Saya kasih contoh dari Tuhan Yesus. Berikutnya, next. Tuhan Yesus, kamu tahu, Yesus itu sebelum dia memilih 12 murid, ya, sebelum dia pilih orang-orangnya, karena 12 murid ini akan hidup bareng dia selama 3,5 tahun sampai 4 tahun, sampai dia meninggal, sampai dia disalib. Jadi orang-orang ini akan hidup bersama dia 4 tahun. Jadi dia kalau nggak pilih asal-asal, cuman comot doang di jalan, di pinggir jalan, kayak ini keren, sini ikut jadi murid gua, ini keren. Nggak, Yesus nggak kayak gitu. Yesus perlu lakukan ini. Pada waktu itu, pergilah Yesus kemana? Ke bukit untuk berdoa. Berapa lama? Semalam-malaman. Jadi, ia berdoa kepada Allah. Yesus itu tanya bapaknya, Tuhan, siapa yang aku muridin ya? Semalam-malaman dia butuh dengar dari bapaknya, siapa orang-orang yang akan terkoneksi dengan dia. Karena cuma Bapa yang tahu isi hati orang. Amin. Dia nggak bisa asal comot. Akhirnya setelah dia dapat informasi dari Bapa di surga, baru ketika hari siang, habis dia doa tuh dari malam sampai siang, dia doa lama banget ya. Kalau kita molor, kalau Yesus doa dia. Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka berapa? 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Jadi Yesus, sebelum dia bergandengan tangan atau bersepakat dengan orang 12 orang ini, dia mesti dapat informasi dari Bapa. Dia berdoa terlebih dahulu. Nah, coba kita nih, seringkali nih, kita ketemu orang lagi makan, tiba-tiba, woi bro, baru kenal siapa kok, gini-gini. Woi bro, tahu kripto nggak? Woi, saya gara-gara kripto, saya bangun ini, saya punya ini. Kita lagi denger itu kan kayak, wih mantap kali gitu. Ayo invest ke saya, katanya. Kita tuh gampang terbuai ya, gitu-gitu ya. Nggak tahu, manusia itu gampang banget. Gitu. Terus hal-hal kayak gitu, kita jangan seneng dulu sama kelihatan orang-orang yang rupa-rupanya rupawan, menjanjikan. Kalau ketemu orang, kayaknya orang ini meyakinkan, tapi aku doa dulu deh, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku bekerja sama dengan orang ini? Haruskah aku percaya sama orang ini? Ya. Haruskah ini dan itu? Berdoa dulu. Berdoa sangat penting. Yesus, untuk dia terhubung dengan orang lain, dia menyatakan Bapa. Kita begitu nggak? Kita gitu nggak sih? Lagi kita ketemu cewek gitu kan. Gitu. Kita kan nggak main doa-doa aja kan, langsung DM biasanya. Nggak doa tapi DM. Sama-sama D sih, tapi beda. Sama-sama D tapi beda ya, doa atau DM gitu. Kan cowok-cowok kan bukannya doa malah DM. Nge-like, DM ya kan. Ya doa dulu ya. Kalau kamu tertarik dengan seorang wanita atau pria, Tuhan ini mantap kali, tapi coba gimana nih Tuhan ya? Aku berdoa dulu, karena penting untuk kita terkoneksi dengan orang, melibatkan Tuhan di situ. Next, saya mau kasih contoh di Yosua pasal 9. Saya kasih backgroundnya dulu sebelum saya baca ayatnya. Saya kasih pandangan teologinya dulu. Yosua disuruh Tuhan untuk, jadi dia kan menduduki tanah perjanjian. Kalau kamu baca Alkitab dari sekolah minggu ya, Yosua itu menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia mau rebut semua tanah itu, jadi untuk jadi milik Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau rebut, kamu mesti bunuh semua orang di sini. Karena kalau kamu nggak bunuh, orang-orang ini bakal membawa bangsa Israel, bukan nyembah kepada Allah Israel, tapi nyembah kepada dewa-dewa Baal. Jadi mau nggak mau, kamu mesti bantai semua orang di sini. Jadi dia serbu Yeriko, kamu tahu cerita itu ya. Yosua runtuhin benteng Yeriko, dia bantai orang-orang. Nah setelah dia bantai Yeriko, setelah dia hancurin Yeriko, orang-orang dibunuh sama dia. Tapi kurang lebih gitu. Tapi ada serombongan orang, dia tahu nih. Aduh Yosua ini kalau dia tahu kita di sini nih, kita pasti ikutan dibantai. Yuk kita pura-pura bukan jadi orang sini katanya. Jadi mereka ganti baju, mereka pakai baju-baju kalau bahasa Inggrisnya traveler. Saya nggak bahasa Inggris, dibilang ada orang sekumpulan orang yang takut dibunuh, ya. Jadi dia nyamar jadi orang seberang gitu loh. Jadi traveler bahasa Inggrisnya. Dia pakai baju kayak seolah-olah kayak dia pengelana, pakai bawa-bawa apa sih? Ya kalau zaman sekarang mungkin traveler tuh bawa bag, bawa apa ya, dia pakai kostum kayak seolah-olah dia itu dari negeri yang jauh. Jadi pas dia ketemu dia ketemu Yosua, dia pintar, dia ngakalin Yosua supaya dia nggak dibunuh. Dia bilang gini, dia bawa makanan, bawa apa? Kalau di bahasa Inggris dia bilang dia bawa apa kayak
barang-barang untuk dikasih ke Yosua biar Yosua lulu. Yosua, kami dari orang jauh gitu. Kami ini pengelana, nih ada barang-barang buat kamu ya, buat rakyat kamu gini-gini gitu. Jadi Yosua langsung Alkitab tulis, lalu orang Israel mengambil bekal, nah bekal bahasa Indonesia bekal dikasih pemberian orang-orang itu, tapi mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Yosua nggak tanya-tanya Tuhan lagi. Yosua percaya-percaya aja, dia orang nyamar jadi traveler, pakai baju-baju yang kayak dari jauh gitu, pakai bekal-bekal. Yosua nggak tanya-tanya lagi. Apalagi bawa makanan, bawa apa kan, boleh juga nih gitu kan. Terima-terima baik gitu, kelihatannya baik ya. Secara luar kelihatannya baik. Diterima-terima aja tanpa menanyakan keputusan Tuhan. Maka Yosua bukan cuma menerima dia doang, mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Gitu. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Ya. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi Yosua yang harusnya disuruh Tuhan taat, ngebantai semua orang, ya, ketipu dia. Ketipu dengan orang-orang licik yang dia tahu nih, aduh, kalau Yosua tahu kita di sini kita dibantai, mendingan kita pura-pura aja kita bukan orang sini. Paham ya maksud saya? Dia pura-pura dari orang seberang mana, negara mana, dari nun jauh di sana supaya dia nggak dibunuh, gitu. Dan Yosua nggak tanya-tanya Tuhan, apa benar tak ini atau benar tak itu, dia terima-terima aja, malah membangun kesepakatan dengan orang-orang nih. Dan akhirnya kalau bakal baca seluruh pasal, ketahuan Yosua marah banget. Gila lu orang-orang, lu nipu gue ya, kata Yosua. Ternyata lu orang sini ya, harusnya lu gue bantai nih, kata Yosua. Gitu. Tapi karena lu nipu gue. Karena Yosua nggak tanya-tanya Tuhan, akhirnya Yosua nggak taat sama Tuhan. Yosua keluar dari rencana Tuhan. Gagal Yosua untuk mentaati apa yang Tuhan mau saat itu. Lagi kita ketemu orang, kita gampang terkesima, dia baik ya. Nah, itu kan dikasih bekal, dikasih upeti, dikasih apa, ya kan? Mulutnya manis, ya kan? Kita gampang banget percaya kayak Yosua. Kita lupa tanya Tuhan. Tuhan, sama nih, gitu. Kita lupa. Akhirnya kita baik, kita bangun hubungan dengan mereka, bergandengnya tangan, nyanyi kumbaya bersama-sama. Ya, ujungnya di tengah jalan kita ditusuk dari belakang, ya kan? Kita dikhianati, kita dirugikan karena kita dari awal kita nggak berdoa, kita nggak melibatkan Tuhan dalam semua koneksi yang kita mau bangun dengan orang lain. Dan itu sangat bisa jadi blunder buat kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membawa kita ke hal-hal yang seharusnya kita nggak alami. Jadi pesan saya, hati-hati dalam membangun hubungan dengan siapapun, libatkan Tuhan, doa dulu. Ya, kamu yang pengusaha-pengusaha, kalau ada orang, Pak, udah kerja sih Pak, ibu istri saya susah, jangan kebawa empati dulu ya. Empati itu bagus, tapi jangan buru-buru kayak kasihan ya, udah kerja aja gitu. Tahu-tahu jadi blunder, terus mau kabur duit kamu. Jangan. Saya tuh udah pernah ngeliat di kantor saya sendiri dulu, anak Tuhan, rajin gereja tiap minggu, bawa kabur uang bos saya 800 juta. Nggak ketahuan bertahun-tahun. Rajin ibadah. Haleluya, gereja. Ya kan? Ternyata dia diem, saya bilang kok beli rumah baru, mantap kali. Gue yang jabatannya lebih tinggi dari dia, kayaknya gak kebeli-beli rumah gitu. Ternyata dia bawa kabur uang perusahaan 800 juta, guys. Ya, pokoknya kalian yang pengusaha mau terima karyawan, datang mukanya melas, ini santai dulu. Tanya Roh Kudus, cemano nih. Ya. Semua hubungan yang kesepakatan yang mau kamu bangun, relation apapun yang kamu mau bangun, please jangan tergesa-gesa. Libatkan Tuhan. Amin. Ya. Yosua pernah salah langkah, kita nggak mau ikut-ikutan Yosua, itu urusan dia. Next. Ya, nah ini penting banget. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Lagi kita bertemu dengan seseorang yang baru dalam hidup kita, jangan buru-buru begini-begini. Minta Tuhan singkapkan siapa orang ini. Alkitab tulis, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Tuhan mampu menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap.
Ya, karena terang ada pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang tersembunyi, semua motivasi yang tersembunyi, Dia tahu. Pikiran-pikiran jahat yang mau nyusahin kamu, Dia tahu. Ya. Jadi minta Tuhan doa, Tuhan, tolong singkapkan siapa orang ini. Wah, ya, gitu. Penting buat kamu nanti ngalamin ya, kalau kamu nih cewek-cewek kenal cowok, doa sama Tuhan, Tuhan, tolong singkapin sih siapa orang ini. Ya, nanti tiba-tiba nggak tahu caranya gimana Tuhan ya, Tuhan singkapin orang itu. Yang tindakan-tindakan yang nggak terlihat dalam gelap, Tuhan terangi. Kamu yang tadi udah kesengsem, tahu-tahu, ya elah, ternyata jamet juga, gitu. Ya, gitu. Jadi kalian jadi minta Tuhan singkapkan, ya, buat cowok-cowok juga, ya. Next, dia yang pertama. Dan yang kedua, Alkitab sebenarnya kalau kalian ngomong karunia roh, biasanya orang Kristen tuh kalau ngomong karunia roh, bahasa roh aja. Saya bahasa roh cuma salah satu. Ada satu karunia ini yang menurut saya karunia yang bikin kita jadi orang sakti. Namanya karunia membedakan roh. Kamu mesti minta sama Roh Kudus. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain yang memberikan karunia berbuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan apa? Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kamu bisa minta karunia ini dari Roh Kudus. Roh Kudus, aku minta karunia untuk membedakan roh, supaya aku bisa ngerti. Gitu. Apa yang Roh Kudus mau. Lagi aku ketemu orang, aku bisa ngerti. Ini biasanya ada alarm kalau Roh Kudus kasih alarm ya, gitu. Nah, kadang-kadang kalau Roh Kudus mulai singkapin, jangan kerasin hati, ya, gitu. Kadang-kadang kita Roh Kudus udah singkapin sebenarnya, tapi kita nggak mungkin lah kayaknya. Kita tepis, kita abaikan ya. Warning dari Roh Kudus itu kadang-kadang kita tepis karena kita udah tenggelam sama terbuai sama keinginan kita sendiri. Ya. Karunia ini penting banget, perlu kamu berdoa, ya. Saya dulu mikir ya kalau karunia ini, dan sebenarnya kalau kamu baca sejarah gereja, lagi kekristenan bertumbuh di Roma, tapi kan waktu itu kerajaan Roma kan Kaisar Nero kan bunuh-bunuhin orang Kristen. Nah, jadi orang Kristen tuh kalau ibadah pada masa itu, mereka itu takut banget kalau ada yang pura-pura menyusup ke gereja, jadi jemaat Tuhan, tahu-tahu ngebantai mereka gitu. Jadi ada orang-orang yang memang punya karunia ini, membedakan, ini sejarah gereja ya, saya nggak buat-buat. Jadi ada orang-orang yang memang dia punya karunia membedakan roh, jadi dia itu tahu kalau ada orang datang ke gereja, ini bukan orang Kristen, ini nyamar, dia tahu, nggak diizinin sama dia masuk. Dia bisa gitu loh. Karena kalau orang ini masuk ke gereja, nanti dia kasih info ke tentara Roma, orang-orang bisa dipasung, orang-orang Kristen bisa diambil, bisa dibantai. Jadi ada orang-orang tuh di depan persekutuan itu yang memang punya karunia membedakan roh ini. Jadi kalau ada orang, kayaknya bukan orang Kristen nih, nyamar nih, kayaknya nih orang Roma nih, nggak masuk. Ya. Jadi dia punya scanner ya. Dia punya spiritual scanning untuk nge-scan orang, ini bener apa enggak, bahaya apa enggak. Dan saya rasa karunia ini sangat berguna buat semua anak Tuhan. Ya. Ini bukan cuma buat pendeta doang, bukan. Buat kamu yang ya mungkin pebisnis atau apapun, punya karir, punya pekerjaan ya. Semua kamu penting punya karunia ini supaya kamu bisa peka gitu. Supaya kamu ngerti Roh Kudus bawa kamu kemana. Jadi saya dorong kamu pertama berdoa minta penyingkapan oleh Tuhan. Yang kedua berdoalah minta karunia dari Roh Kudus untuk kasih kamu karunia membedakan roh ini. Terus next. Nah ini yang saya bilang. Jangan kerasin hati kalau udah dikasih warning. Kalau Roh Kudus sudah mulai kasih clue-clue nih, tanda-tanda kita kan sering tepis ya. Alkitab tulis, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau Roh Kudus atau Tuhan atau situasi, Tuhan kan ngomong itu bukan cuma audible dari surga ya, santo gitu, nggak gitu terus. Kadang dia ngomong dari orang-orang sekitar kita, ya. Kadang dia ngomong dari keluarga kita, kadang dia ngomong dari siapapun, mentor rohani, apa. Kadang-kadang kita mesti tangkap tuh. Kalau Tuhan udah kasih warning, ya gitu. Kita mesti tangkap, kita nggak boleh abain.
gitu. Saya belajar sih, saya kadang-kadang karena saya ini orang naif, saya jadi masih banyak belajar gini-gini. Saya tuh memang Tuhan tuh baik lah. Saya tuh setiap kenal orang ya, setiap kenal orang itu tau-tau ada aja orang ngomong, "Kok Santo, lu hati-hati sama orang ini ya. Orang ini gini-gini." Setiap kenal orang, "Oh, lu hati-hati lu gitu." Ada, tapi saya abain. Masa sih? Dan gitu bro, kita tuh mesti menerima mereka seperti Yesus menerima mereka. Tapi kadang-kadang itu sebenarnya dari Tuhan. Saya berkali-kali ngalamin, saya abain akhirnya jadi blunder saya. Ya, kalau istri saya lumayan peka sebenarnya. Dia kalau ketemu orang tuh dia, sayang, ini kayaknya nih orangnya. Wah, dia kayak gitu dia. Dia sih orangnya gitu ya bang. Ya kan? Dia kalau saya ketemu orang dia kenal orang atau siapa gitu, dia bisa sensitif ya. Jadi kalau kita kan cowok namanya ya udahlah gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau Roh Kudus sudah kasih peringatan ke kita, kita nggak boleh apa namanya mengeraskan hati ya. Mulai masukin, mulai pikirin, ya gitu. Seringkali gitu kan, karena ada intuisi juga bicara, nurani kita bicara, tapi kita juga abaikan juga. Padahal Roh Kudus lagi ngomong ke kita lewat situ, ya. Gitu. Saya tuh punya cerita lagi satu. Saya mau ceritain kesaksian aja. Tapi udah jam 7 sih. Jadi teman saya tuh waktu itu tuh pernah cerita lah kayak di khotbah ya. Kalau istri saya ngomong, "Kamu tuh udah cerita lagi kayak orang tua," katanya. Tapi kadang-kadang saya pikir, kadang-kadang ya kan nggak semua udah dengar gitu. Jadi teman saya tuh lagi nganggur ceritanya. Lagi nganggur, pengen kerja banget, ya kan. Tiba-tiba mamanya ini punya teman. "Oh, anakku lagi nganggur," katanya. "Gue bisa masukin dia kerja," katanya gitu, ya kan. Teman saya ini pendoa kan. Ya kan, jadi dia dikasih doa, dia keluar. "Mana enciknya?" Kata mamanya, "Nih kamu ketemu encik ini dulu, interview," katanya. "Dia bisa kasih kamu kerjaan." Pas dia ketemu encik itu, langsung dia bilang gini, "Mak, encik ini tukang bohong," katanya. "Enak aja lu tuh temen gua tuh mau kasih lu kerjaan, lu bilang tukang bohong." "Enggak, ini orang ini nggak benar, orang tukang bohong." "Saya nggak mau," kata teman saya. Kan teman saya itu suka doa kan, dia pendoa. Saya nggak mau, saya nggak mau kerja sama orang ini." Dan ternyata benar. Cuman butuh waktu berapa minggu, akhirnya kebongkar. Encik itu memang selalu nawarin kerjaan-kerjaan ke orang, dia kayak outsourcing gitu loh, tau gak sih? Akhirnya dia, orang ngasih duit ke dia, supaya orang itu bisa kerja. Tapi akhirnya duitnya itu dibawa kabur, orangnya mah nggak dikasih kerjaan, dan ternyata benar gitu loh. Firasat teman saya itu yang dia ngerasa ini orang ini gak benar, tapi teman saya yakin loh, ini penipu nih Encik ini, gitu. Saya nggak mau, dia emang kuat loh. Saya bilang, hebat amat bro, gitu. Bisa tahu ya, ya Roh Kudus kan yang kasih tahu dia, di hati dia gitu. Nah itu salah satu hal yang memang kita nggak boleh abain gitu. Kalau Roh Kudus sudah kasih warning ya. Dan terakhir, next thing, gimana kita bisa berjaga-jaga untuk ketemu orang secara rohani, apa sih yang harus kita lakuin. Kadang-kadang buat beberapa yang bayi rohani, yang mungkin masih sulit kamu dengar suara Tuhan, atau gimana, ya libatkan orang-orang yang menurut kamu dewasa rohani. Ya, gitu. Ini prinsip firman Tuhan bilang gini, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara itu sah. Jadi dalam Tuhan, itu tuh kita diajarin, kita itu nggak bisa hidup dengan opini kita sendiri. Kekristenan itu nggak pernah dipanggil untuk dijalani, apa ya, solois, apa sih? Kayak nggak butuh pendapat orang lain. Kekristenan itu jalurnya nggak kayak gitu. Alkitab tuh bilang, ya, keterangan 2-3 orang saksi, itu baru sah. Baru ketok palu tuh Tuhan. Jadi saya juga belajar ini sih, prinsip ini. Jadi kalau saya mau ngapa-ngapain, saya libatin 2-3 orang yang saya pikir cukup dewasa rohani, ya, untuk menilai mereka, ngejudge gitu. Apa yang saya mau ambil itu benar apa enggak. Kalau saya khususnya bapak rohani saya ya, mentor-mentor saya gitu, saya libatkan mereka. Saya mau gini itu apa? Bahkan saya yang ngerasa udah dewasa rohani tetap butuh hal itu gitu. Nggak bisa cuma dari Tuhan, udah nggak usah tanya siapa-siapa, gas wae gitu. Enggak gitu. Karena emang dalam firman Tuhan tuh udah diajarin, kita tuh nggak pernah dipanggil untuk hidup sendirian. Kita harus belajar rendah hati untuk dengar pendapat orang lain. Ya, libatkan orang-orang yang dewasa rohani. Karena setelah dapat keterangan 2 atau 3 orang, baru perkara itu sah. Ya, kamu nih yang single-single mau dapat cari cewek apa, libatin pendapat orang-orang yang lebih dewasa dari kamu. Izinin mereka berdoa. Saya share sama ini nih, share sama si Mei Chen gitu. Ya. Mei Hong misalnya, saya naksir nih gitu. Tolong dong doain saya Kak, supaya saya ini ngerti ini bener nggak sih keputusan saya ini gitu. Libatkan 2-3 orang untuk bilang kayak, ya kayaknya gue ngerasa nyaman sih, damai sejahtera nih buat ini. Supaya langkah kamu mantep gitu, ya.
gitu. Jadi kita nggak jalan sendirian gitu. Ya nggak jalan sendirian ya, gitu. Ya, saya rasa itu sih bagaimana Tuhan membantu kita supaya kita bisa bisa navigasi ya orang-orang yang terhubung dengan kita itu benar apa enggak, tepat apa enggak gitu, baik apa enggak. Kalau enggak benar-benar sangat bisa jadi blunder, buang-buang waktu dan nanti kita nyesal di akhir. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.